Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan pada hari ini. Hari ini kita akan masuk materi web pertemuan ketiga. Ya. Kita akan mempelajari pada pertemuan ini, kita akan mempelajari elemen, tag, dan atribut. Nah, elemen pada HTML membentuk struktur yang memberitahu browser untuk halaman web yang akan ditampilkan. Biasanya untuk elemen terdiri dari tag pembuka, konten, dan tag penutup. Nah, ini adalah contoh kontennya ya. Tag sendiri digunakan untuk menandai sebuah elemen pada bagian awal dan akhir dengan format yang sama. Diawali dengan tanda buka siku dan ditutup dengan tutup siku. Jika dibedakan, untuk tag terdapat dua jenis, yaitu tag pembuka dan tag penutup. Dua tag ini hanya dibedakan oleh tanda slash atau garis miring seperti ini ya. Ini adalah tag penutup dan ini adalah tag pembuka. Sebagai contoh, untuk elemen emphasis terdiri dari semua kode dari tag pembuka im dan tag penutup /im. Berikut contohnya. Im, contoh elemen im. Untuk hasilnya akan terlihat seperti di bawah ini. Nah, di sini kita akan membuat sebuah heading atau subjudul dengan menggunakan elemen H1, H2, H3, H4, dan H5 atau H6, di mana kepanjangan A adalah heading. Untuk ukuran paling besar diawali dengan H1 sampai H6 adalah ukuran terkecil. Berikut adalah kodenya. H1 ini ya. Kita masukkan H1 tag pembuka dan H1 penutup. Ini adalah H1, ini adalah H2, ini adalah H3, ini adalah H4, dan seterusnya. Nah, tampilan browsernya akan muncul seperti ini. Sini. Ya, H1 hurufnya lebih besar, H2 di bawah daripada H1 dan sampai H6. Ya, sebentar kita akan praktek memasukkan gambar tersebut. Seperti yang terlihat di kode di atas, pada sebuah elemen terdapat pada tag pembuka dan tag penutup. Ini tidak berlaku untuk beberapa elemen seperti quote untuk membuat enter atau baris, yaitu BR. Menggunakan huruf besar atau huruf kecil, mungkin Anda dapat memiliki pernyataan mengenai penulisan tag. Apakah harus menggunakan huruf besar atau huruf kecil? Meskipun browser tidak membedakan mengenai huruf tersebut, pembuatan tag pada umumnya menggunakan huruf kecil. Itulah sedikit mengenai elemen tag. Nah, setelah memahami elemen tag, perlu dipahami apa itu atribut. Seperti diketahui juga, sebuah elemen merupakan struktur pada HTML yang berfungsi untuk memberikan browser. Ada siapa? Nah, ini contohnya ya. Ini adalah kelas. Ini contoh atributnya. Contoh atribut ini P. Kode P adalah untuk membuat paragraf. Jadi ini P-nya dibuka. Ini pembukanya, dan ini ditutup. Di dalam paragraf ada contoh atribut. Nanti kita akan praktekkan. Kita lanjut ya. Aturan penulisan atribut. 1. Nama atribut diikuti oleh tanda sama dengan. Ini atribut diapit oleh 2 tanda petik, pembuka dan penutup. Jika lebih dari 1 atribut, diberi jarak dengan spasi. Contohnya ya. P. Berikut adalah dimasukkanlah href. Nah, ini ada tanda kutipnya. Ini masukkan atribut. Hosting terbaik, kemudian target blank,
hosting terbaik. Ya. Berikut adalah tampilan pada browser hosting terbaik seperti ini ya. Jadi ini karena dia berupa link. Jadi begitu dia diklik, dia akan menuju ke hosting terbaik. Dari contoh di atas, elemen A berguna untuk memberikan batasan pada hyperlink dengan beberapa atribut dalamnya. Href ini adalah atribut untuk menentukan alamat sebuah website, di mana ketika kita klik tautannya akan diarahkan ke halaman yang diisi pada contoh di atas. Title, atribut ini berguna untuk menambahkan informasi pada tautan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang struktur HTML. Kita akan memasukkan teks berupa heading 1, heading 2, heading 3, dan seterusnya sampai heading 6 ya. Ini adalah struktur HTML seperti yang kita pelajari kemarin. Masukkan HTML, head, kita masukkan meta chart sheet UTF-8. Ini adalah halaman pertama dengan jenis huruf ini ya, UTF-8. Kemudian headnya, P itu paragraf, jadi nanti dia akan ada di baris bawah. Kemudian masuk di body, tutup body, kemudian HTML. Jadi isinya nanti ada P adalah ini adalah halaman pertamaku. Jadi di bawahnya ini halaman pertamaku ada title ini, kemudian ada paragrafnya, halaman pertamaku ya. Nah, penjelasannya seperti di bawah ini. Ini merupakan deklarasi tipe dokumen. HTML digunakan sebagai elemen utama yang slash buka sama slash tutup ya, HTML. Kemudian head. Ini meta chart berfungsi untuk memberitahu browser mengenai pengkodean karakter sesuai dengan UTF-8. Mengenai UTF-8 silahkan dibaca berikut ini penjelasannya ya. Title merupakan judul halaman website. Body adalah konten yang akan ditampilkan pada browser ketika pengunjung mengakses halaman tersebut. Contohnya seperti artikel yang sedang kita baca ini. Nah, sekarang kita membuat halaman website pertama Anda. Dengan HTML dapat membuat website sendiri dengan memahami dasarnya. Berbeda ketika kita membuat website di WordPress. Meskipun website WordPress jauh lebih bagus, tapi Anda belum tentu memahami strukturnya. Pada bagian pertama, Anda sudah memahami yang dibutuhkan website dengan HTML, yaitu browser dan teks editor seperti Notepad. Teks editor terbaik kami sarankan adalah Notepad karena ini akan mudah membaca kode. Silahkan download di tautan ini ya. Kemudian lakukan instalasi. Setelah selesai instalasi Notepad, silahkan ikuti langkah. Buka Notepad, copy kode, kemudian simpan, pilih HTML. Tampilannya seperti ini ya. Kalau mau di save. Nah, untuk hari ini sampai di situ dulu materi teks kita. Terima kasih atas perhatian kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.